On Top Sindo Radio. Kali ini bersama saya nggak ngerti mesti memperkenalkannya seperti apa. Yang pasti kalau tadi ikutin Twitter saya udah bilang saya dengerin dia cerita aja udah sampai ternganga-nganga ya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi intinya saya mau mengajak pendengar Sindo untuk berinteraksi ya, nanya-nanya dengan narasumber pada malam hari ini bisa lewat SMS di 0812 111 1046 atau di Twitter di @SindoRadioFM, di @Bilibun atau di @YangOnTop. Oke, nanti yang pertanyaannya dibacakan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan CK Glasses dari Opticsys dan salah satu buku saya ya, apakah Yang On Top Top Words ataupun Hidupkan Suksesmu. Nah, biasanya nih saya membacakan CV yang panjang lebar ya dari narasumber yang saya hadirkan di Yang On Top Sindo Radio. Tapi pada malam hari ini saya nggak mau bacain CV-nya. Tapi saya mau langsung ngajak ngobrol. Alright? Siapa dia? Please don't go anywhere karena saya akan menggali luar biasa dari seseorang yang luar biasa ini. Selamat malam Mas Jeffrey Adrian Asmara. Selamat malam Mas Bilibun. Wih, ya. Nah ini biasanya saya selalu membacakan CV tamu. Nah, CV-nya nggak ada apa-apanya. Nah, ya kan, beneran CV-nya nggak ada apa-apanya. Isinya tentang pilot terbang. Oke? Nah tapi you are such an amazing guy. Ini pertama kali malam hari ini sore hari ini saya dikenalin, terus kita baru ketemu sekarang ini. And the past 1 hour saya dengerin cerita dari Mas Jeffrey luar biasa. Oke. Intinya adalah Mas Jeffrey sendiri pernah kerja sebagai pilot. Saat ini masih boleh karena status saya masih. Oke. Sebagai pilot ya. Pilot komersial selama ini berkarir di Garuda Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Terus dulu berarti sekolahnya sekolah pilot. Pertamanya sebelum kita nanti masuk ke yang cerita excitingnya ya. Saya mau nanya, kenapa? Apakah ini mimpi dari kecil atau gimana? Dari kecil kan suka pertanyaan, ada cita-cita apa ya? Sebetulnya cita-cita saya dari Pak. Dari kecil gitu ya? Jadi anak-anak kecil kalau tanya sama om tantenya mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi apa? Nah ini Mas Jeffrey dari kecil tanya mau jadi apa? Mau jadi pilot? Iya betul. Jadi waktu SMP atau SMA pun udah ikut PKS, ikut yang baris-baris begitulah, arahannya ke sana gitu. Oke. Nah ini kita akan ngobrol panjang lebar luar biasa. Tapi kenapa dari tadi saya bilang ke pendengar Sindo maupun di Twitter, saya bilang, maaf nih ya, ini saya bilang tamu saya malam hari ini gila luar biasa, dalam arti yang positif. Thank you. Sekarang ini sedang menjadi apa nih? Menjadi Red Bull Air Racer. Menjadi pengangguran dulu saat ini. Oke, pengangguran dulu. Iya. Nah, tapi kita masuk ke dalam ceritanya nih. Ada di comfort zone, menjadi pilot Garuda dengan gaji yang luar biasa. Terus kemudian saat itu apa sih yang ada di pikirannya Mas Jeffrey sehingga akhirnya keluar dari kerjaan itu dan mengejar mimpi yang aneh ya mungkin menurut saya. Yeah. Mungkin dijelasin dulu deh, Red Bull ini apa sih? Red Bull sebetulnya adalah pencapaian kita untuk mencapai tingkat paling tinggi dari suatu karir itu untuk menjadi pembalap. Saya ambil contoh seperti F1, jadi menjadi pembalap F1, tapi ada pembalap di bawahnya itu. Iya. Jadi sebenarnya Red Bull itu adalah untuk pencapaian saya terakhir, untuk bagaimana supaya nilai saya menjadi tinggi untuk mengerjakan hal yang lainnya. Oke. Gitu. Itu kan yang menentukan untuk lolos tidaknya itu adalah nanti yang di atas. Oke. Ini seenggaknya kita sekarang lebih punya gambaran bahwa semua pembalap mobil, setahu saya dari go-kart segala macam, pengen jadi pembalap F1. Betul. Nah, gitu. Ini pilot, ultimate-nya adalah pembalap pesawat. Pembalap pesawat Red Bull. Iya, betul. Oke. Red Bull itu adalah kita tahu ya Red Bull yang minuman juga, dia yang menampung semua untuk extreme sport. Dia tampung, dia punya dananya untuk mengembangkan itu. Dan semua orang tahu bahwa dia memang paling tinggi saat ini untuk pegang itu. Dia punya biaya untuk itu. Gitu. Oke. Let's keep it in mind, kira-kira Red Bull Air Racer ini adalah F1-nya pilot lah. Betul. F1-nya pilot. Nah, terus karena punya keinginan ke sana dan akhirnya apa aja persyaratannya dan coba dijelasin deh apa aja persyaratannya coba. Oke. Saya boleh cerita sedikit tuh ya, cerita sedikit bahwa singkat dulu ya, karena nanti kita harus break. 15 tahun ada bagaimana saya terbang dengan rutinitas yang itu, masuk hotel, keluar, terbang gitu, peningkatan pengembangan itu. Ada satu yang saya merasa kurang.
bahwa mohon maaf, bukan ini suatu pencapaian juga buat sebagian besar orang, tapi buat saya ada satu energi lain yang saya belum saya dapatkan. Saya penggemar speed, saya senang sesuatu yang berbau bertualang sedikit. Bagaimana saya akan mengarah kepada hal itu. Akhirnya 2008 saya mencoba untuk mulai mengapply ke Red Bull. Saya lihat yang race ada kaitannya dengan karir saya, ya pesawat tapi yang balapan itu. Kemudian juga dalam waktu singkat 2-3 tahun bisa go internasional. Membawa nama insya Allah membawa Indonesia, karena saat itu saya berpikir juga ya maaf dengan kondisi suhu di Indonesia seperti ini, bahwa harus ada mencoba sesuatu yang gebrakan. Harus ada suatu tindakan yang membuat orang lain menjadi pusat perhatian kepada arah kita. Walaupun itu sulit begitu. Akhirnya saya apply, 2 tahun baru mereka tanggapi. 2 tahun baru mereka tanggapi? Ya, betul. Dari 2008 pada saat saya masih terbang normal, dan orang tidak banyak yang tahu bahwa saya mengarah kepada Red Bull itu. Jadi saya coba dulu dengan ini, saya koresponden Red Bull itu ada di Austria. Ada di Austria. Pada saat itu saya punya 3 orang saya panggil, istri saya sendiri, kemudian ada rekan saya dari Garuda, kemudian ada yang dari Bandung satu, untuk kumpul untuk coba bantu saya untuk koresponden sama Red Bull. Kita apply, mereka yang belum tanggapi serius, karena ya apa sih lu gitu kan. Tanggapi terus, saya nggak bosan terus untuk suatu ini, aja coba masa pertama aja, awalnya udah kita bosan, mau gimana ke depannya gitu. Kita coba terus, akhirnya mereka tanggapi. Setelah 2 tahun? Belum. Ya masih berapa bulan itu tanggapi. 2 tahun itu hasil dapat dari hasil perjalanan itu, dalam 2 tahun baru berhasil. Tapi dalam berapa bulan dia muncul, kamu punya apa katanya? Kamu punya apa dengan, kamu berani kok istilahnya kontak ke Red Bull? Kamu punya apa negara kamu? Sebenarnya dari Indonesia, pilot begini-begini, saya punya cita-cita ingin coba bisa tembus untuk bisa ikut pelatihan Red Bull. Baru pelatihan ya untuk Red Bull itu bagaimana? Saat dia bilang, kamu butuh 5 tahun. 5 tahun untuk bisa tembus ke sini. Wah, saya bilang 5 tahun terlalu lama. Spekulasi 5 tahun. Saya bilang nggak mungkin dalam 5 tahun itu saya masih bisa bertahan dengan kondisi itu. Harus terbang komersial, harus terbang itu. Akhirnya saya tidak hilang ini, saya sampaikan juga bahwa media sosial media ini juga bisa bermanfaat baik juga, dan saya bisa buktikan bahwa dengan saya gunakan saat ini saya promosi juga dengan Facebook, pada tahun 2008 masih populer Facebook. Saya apply saya add semua pilot Red Bull itu yang 15 orang itu, saya dari 15 8 approve. Tapi sebelum saya ketika nge-add mereka dalam wall saya ataupun semuanya sudah isi mengenai Red Bull. Jadi saya membekali diri saya dulu dengan ilmu yang mereka akan lihat, oh ini anak memang serius. Anak ini anak serius. Ini belum dapat jawaban nantinya ya. Nah, setelah kita balik break, coba diceritain begitu dapat jawaban setelah 2 tahun, apa aja persyaratan yang luar biasa ya. And then you take that risk. You took that risk. Pendengar Sindo jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini.